Lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat atba'ut tabi'in. Mereka punya madhab? Tidak ada. Imam-imam madhab itu kan lahir setelah sahabat, setelah tabi'in. Apa kemudian sahabat salah, tabi'in salah karena tidak bermadhab? Ya. Bermadhab itu ketika dalam satu permasalahan lalu kita tidak menemukan di ayat, tidak menemukan di hadis. Yang kita temukan pendapatnya Imam Syafi'i misalnya, boleh kita ambil. Dalam hal ini kita bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Karena di ayat tidak disebutkan, di hadis tidak disebutkan. Kan banyak permasalahan seperti itu, ya kan? Banyak. Ya adalah. Ya. Lebih baik kita mengambil pendapat Imam Syafi'i daripada kita ngarang sendiri. Kan gitu. Tapi kalau di ayat sudah jelas, di hadis sudah jelas, bagaimana kita ragu mengamalkan ayat, mengamalkan hadis hanya karena ada seorang imam madhab menyelisihi ayat itu, hadis itu? Tidak bisa. Apa kita katakan, oh Imam Syafi'i lebih paham tentang hadis itu? Ambil contoh, duduk tawaruk, antum sudah belajar di kitab-kitab fikih, sabda-sabda Nabi, salat maghrib, iftiras apa tawaruk? Kita nggak bicara salat subuh ya, itu khilaf. Salat maghrib, atahiyat akhir maghrib, isya, iftiras apa tawaruk? Tawaruk, ya kan? Antum lihat para masyayikh kita di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tawaruk apa iftiras? Iftiras. Apa kita mengatakan, oh syekh-syekh lebih tahu hadis itu, udahlah iftiras saja? Ini pernah terjadi ketika daurah masyayikh. Ada satu mungkin ya baru belajar ya, maklum. Syekh-syekh itu kalau tidak salah waktu itu Syekh Musa Nasr ya, yang belum lama wafat. Salat maghrib, kalau isya kan 2 rakaat, duhur, asar kan 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Beliau mengimami iftiras. Nah, sebagian ikhwan, beliau lebih tahu tentang hadis tawaruk. Udah kita ikuti beliau aja. Maghrib, iftiras. Padahal di kitab-kitab hadis sudah jelas. Iftiras itu di rakaat pertama, kedua, atahiyat akhir, tawaruk. Gitu. Kebetulan ada yang nanya setelah beliau selesai sholat, ya, setelah beberapa kali sholat gitu, ada yang nanya, Syekh, maghrib, iftiras, tidak tawaruk. Apa jawab beliau? Inni la astati'u an atawarraq. Aku nggak bisa tawaruk, aku gemuk. Kegemukan, susah kan tawaruk? Gimana nih? Ini salah satu contoh di antara sekian contoh bahwa nggak bisa perbuatan seorang syekh dijadikan dalil. Kalau Nabi ya, perbuatan Nabi dijadikan dalil ya. Atau kesepakatan sahabat tadi tentang jenggot tadi, iya. Kalau ulama tidak bisa. Kan para sahabat lebih tahu tentang sabda Nabi, betul. Para sahabat lebih tahu tentang sunnah Nabi, betul. Tapi kalau para syekh lebih tahu terhadap sabda Nabi, walaupun menyelisihi sabda Nabi, kita pegangi ucapan masyayikh, nggak bisa. Ini mentah lagi. Paham ya?